Oke, selanjutnya mimpi tentang ulat ya. Kalau kita tuh bermimpi tentang ulat, itu kita lihat keadaan diri kita dulu. Yang pertama usia kita. Untuk usia yang masih muda, belum punya pasangan hidup, itu mungkin bisa diartikan pencarian jati diri, proses pencarian jati diri, dan endingnya nanti biasanya mendapatkan pasangan. Itu kalau usia muda. Akan tapi kalau yang sudah berkeluarga, ini biasanya berhubungan dengan karir dia. Mungkin untuk yang masih muda belum berkeluarga, mungkin di sini si pemimpi itu sedang mencari sosok wanita yang dia idamkan. Jadi untuk mencapai ke situ memang sangat sulit untuk mencari pasangan hidup. Akan tapi kalau sudah mendapatkan, itu insya Allah dia akan setia. Terus kalau yang sudah berkeluarga, ini mungkin masa-masa yang sangat sulit untuk kehidupannya. Jadi si pemimpi itu sedang ingin merintis suatu usaha. Akan tapi kalau dilihat dari simbol ulat sendiri, itu untuk mencapai kesuksesan atau mencapai masa yang sangat mungkin istilahnya kesuksesan besar ya, itu memerlukan proses down dulu. Mungkin saat dia tuh merintis, terus akan turun dalam artian vakum, bisa dibilang pendardaran mental ya. Karena ulat itu kalau ingin menjadi kupu-kupu, itu harus melewati proses menjadi kepompong. Jadi istilahnya si pemimpi itu harus istilahnya tirakat atau puasa, atau intinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena proses menjadi kepompong itu vakum, diam, hanya mengharap ridho dari Tuhan. Dan ini akan mengalami proses yang cukup panjang. Dan setelah ini berhasil, nanti akan menjadi kupu-kupu yang bisa diartikan kesuksesan. Ini untuk kupu-kupu. Tapi ya kembali lagi, kalau mimpi tentang ulat ini dilihat dari cerita mimpi ya. Jadi sering sekali saya tuh mengatakan kalau mimpi itu harus ada detail ceritanya, dan ini biasanya akan menentukan nanti artinya seperti apa. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan kalau menurut buku primbon itu hanya mengambil bagian-bagian pokoknya saja. Tapi kalau bagian pokok ini logikanya ya, maaf, bukannya saya tuh menjelekan tentang dari primbon atau dari adat gitu. Itu hanya sekilas, maksudnya sekilas kalau melihat kupu-kupu artinya seperti ini, terus melihat apa seperti ini. Jadi intinya tuh nggak ada globalnya gitu. Tapi kalau kalau saya ini menurut versi Lambang, detail cerita itu sangat perlu sekali. Karena apa? Karena menurut saya mimpi tersebut seumpamanya itu ada suatu permasalahan, itu
itu sebenarnya sudah ada jawaban dari kata mimpi tersebut. Jadi mimpi tersebut itu umpamanya kok artinya jelek, umpamanya maaf ini ada jawaban untuk mencapai kebaikan. Jadi di sini kalau menurut saya mimpi itu pertanyaan sekaligus jawaban. Makanya kalau kita itu bermimpi tentang apapun itu harus detail dari awal sampai akhir. Jadi biar tahu perjalanan yang seperti ini dan nanti akhirnya akan kita rangkum gitu. Dan seandainya itu mimpi baik, insya Allah akan cepat terjadi. Dan kalau mimpi tidak baik, kita berusaha untuk menolaknya dengan cara-cara yang baik. Dan mungkin dalam mimpi tersebut sudah ada rahasia daripada cara untuk menolaknya. Jadi kita itu berusaha mengamati setiap mimpi kita agar seandainya mimpi itu buruk, di sisi lain dari mimpi tersebut ada sisi baiknya yang akan meringankan daripada perjalanan kita nanti ke depannya itu. Mungkin cukup sekian dari saya dan mohon maaf kalau ceritanya ngelantur. Ya, yang jelas kita di sini masih sama-sama belajar dan mohon maaf salah hilaf kata dari saya. Terima kasih telah mampir di channel saya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komentar dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.